Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang menjelang kesembuhannya itu sudah 90% gitu teman-teman ya. Jadi tinggal psikisnya saja gitu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang sekarang masih ada sensasi dari medisnya, alangkah baiknya kalian tidak tonton video ini gitu teman-teman ya. Takutnya nanti salah persepsi dan kemudian kalian juga bisa melakukannya dan akhirnya nanti malah berbeda ya pemulihannya. Nah itu teman-teman, dan makanya di season kali ini saya akan share video tentang kesehatan yang untuk 90% di kesehatannya. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng dan tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini saya akan share video khusus untuk orang-orang yang tinggal pemulihannya itu tinggal di psikisnya aja gitu teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang masih mempunyai sensasi medisnya gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tidak mengikuti yang ini gitu teman-teman. Alangkah baiknya kalian fokus aja dulu di medisnya, penuhi saja dulu makannya, penuhi saja dulu gizinya, penuhi kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman ya. Kemudian minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian rajin berjemur juga gitu teman-teman ya, jaga jenis makanannya. Cuman itu gitu teman-teman kalau yang masih mempunyai medisnya. Tetapi kalau masih yang tinggal di psikisnya saja gitu teman-teman, yang medisnya sudah membaik gitu teman-teman, sudah bisa beraktivitas gitu teman-teman, tetapi ada nyali yang masih kurang kurang hadir dengan besar gitu teman-teman, mentalnya yang masih mental tempe, alangkah baiknya kalian tonton video kali ini. Nah itu teman-teman ya. Nah, di season kali ini saya akan mengajak teman-teman yang masih mempunyai ketakutan ini itu untuk mengobrol biasa. Mari kita flashback kejadian kalian dulu gitu teman-teman ya, karena ketika mengingat kejadian dulu ya kadang ada rasa semangat gitu teman-teman ya. Coba bayangkan gitu teman-teman, kalian duduk manis dulu saat ini nih. Ketika kalian mendengarkan video saya, tolong duduk yang nyaman, yang rileks gitu teman-teman. Dan kemudian ketika nyaman dan rileks, mari kita ngobrol bareng-bareng. Kita flashback kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Keadaan kalian itu seperti apa sih dulu? Nah itu teman-teman ya, kalian itu smile, murah senyum teman-teman ya. Kemudian orangnya ceria gitu teman-teman ya. Kemudian orangnya kuat, mau kemana-mana bebas gitu teman-teman, banyak kawan, sering ngobrol teman-teman ya, kerja apapun bisa dilakukan teman-teman ya, jalan-jalan itu merupakan hobi. Nah itu teman-teman ya. Jadi
tolong ingat-ingat dengan baik keadaan kalian yang dulu gitu teman-teman, sebelum kalian terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah, ketika kalian mengingat kejadian dulu, saya ingin bertanya sama teman-teman ya, kalian itu apakah ingin kembali lagi keadaan kalian yang dulu itu, yang gagahnya kalian ingin kembali lagi, cerianya kalian ingin kembali lagi, guyonnya, senyumnya gitu teman-teman ya, bahkan aktivitas yang kuatnya, tenaganya pengen kembali lagi teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian ingin kembali lagi gitu teman-teman ya, sadari saja kalian sekarang itu tinggal di psikisnya saja, tinggal di mentalnya saja teman-teman. Kalau seandainya kalian menyadari ke sana, lawan mental kalian yang tempe itu teman-teman ya. Tapi kalau seandainya kalian masih ngeyel juga, Pak saya itu mau jalan-jalan itu tidak bisa, karena masih ada ketakutan tersendiri, takutnya pingsan di jalan. Tidak akan membuat pingsan teman-teman ya. Jujur, sepengalaman saya juga memang dulu seperti itu. Selalu berhayal-hayal tentang yang belum kita alami gitu teman-teman ya. Berandai-andai, jangan-jangan nanti di sana pingsan, jangan-jangan setelah pingsan itu tidak ada yang mengetahui. Akhirnya saya terbaring mati. Nanti ketika mati saya itu orang-orang itu berjumpa berkumpul membicarakan kita teman-teman ya. Tidak akan terjadi teman-teman ya. Itu andai-andai kalian, cuman hayalan semata teman-teman ya. Hayalan semata kalian dari anxiety disorder, kecemasan berlebih teman-teman ya, yang sehingga membuat kalian itu menjadi ketakutan. Jadi jalan-jalannya itu tidak lagi. Mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya mulai dari sekarang ketika kalian sudah menyadari, oh benar sekali, dulu saya itu gagah orangnya, dulu saya itu ceria orangnya, saya bersosialisasi dengan orang banyak dulu itu, sering ngobrol gitu, beraktivitasnya itu tidak terbatas. Tetapi sekarang kita itu menjadi pendiam, pemurung, kemudian selalu merasa-rasakan tentang sensasi, bahkan selalunya berharap-harap teman-teman ya. Ketika makan berharap-harap, nanti sensasi hadir lagi nggak ya? Nanti sensasi hadir lagi nggak ya? Nah itu teman-teman ya. Dan ketika kalian mengingat kejadian dulu, ketika kalian mempunyai keinginan, saya ingin kembali lagi seperti dulu, ya bangkit dari mulai sekarang teman-teman ya. Rasa ketakutan itu lawan teman-teman ya. Tidak akan terjadi apa yang kalian bayangkan, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Pak saya itu selalu mengingat tentang kematian. Sampai detik ini udah mati belum? Kan belum. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman, memahami mental saya ketika menjadi mental tempe teman-teman ya. Dan ketika mental baja itu, ketika mengingat kematian kita biasa-biasa saja. Bahkan sampai detik ini juga saya selalu mengingat tentang kematian, tetapi biasa-biasa saja karena mentalnya sudah kembali lagi. Nah itu teman-teman, dan makanya bagi teman-teman yang sekarang selalu mengingat tentang kematian, ketika apa-apa selalu dikait-kaitkan dengan kematian, sehingga mental kalian itu menjadi ciut, menjadi tidak pemberani, ada gemetaran juga gitu, karena itu efek dari kitanya ketakutan gitu teman-teman ya. Efek ketakutan itu kita menjadi cemas. Nah itu teman-teman, sadari saja yang lebih diperbaiki itu adalah di mental teman-teman ya. Nah ketika kalian menyadari bahwa mental ini butuh pelatihan, butuh kembali lagi menjadi mental baja lagi, lakukan dari sekarang, lawan apa yang kalian takutkan. Pak saya takut jalan-jalan, jalan-jalan saja, tidak akan membuat kalian mati teman-teman. Justru dengan jalan-jalan, walaupun di awal-awal kalian sulit gitu teman-teman ya, nanti ketika terus dilakukan, tanpa disadari mental kalian itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tumbuhnya itu karena apa? Karena teralihkan pemikiran-pemikiran tentang kematian itu, teralihkan dengan suasana yang kita lihat. Nah itu teman-teman, kita melihat pemandangan, kita melihat gunung-gunung, kita melihat orang lalu lalang gitu teman-teman ya. Minimal ingatan tentang penyakit, pemikiran tentang itu tidak ada teman-teman ya. Kemudian ketika tentang kematian itu, ingatan itu teralihkan itu teman-teman ya. Kemudian kita merasa ada yang ada yang lahir dalam hati kita teman-teman. Ada mempunyai rasa senang melihat orang-orang, ada beraktivitas orang-orang. Kemudian ada penasaran juga di hati itu. Orang-orang itu sedang melakukan apa ya? Nah itu teman, ada penasaran, ketika diikuti ternyata menyenangkan. Dan ketika menyenangkan, ketika pulang itu kita rindu besoknya itu untuk jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman, dan ketika rindu besoknya jalan-jalan lagi, di situ ada kesenangan, dan tanpa disadari nanti cueknya itu hadir sedikit-sedikit teman-teman. Dan ketika cuek itu, justru cuek itu membetulkan atau membenahi mental kalian teman-teman ya. Ketika cuek kalian besar, tanpa disadari mental kalian juga menjadi tambah besar teman-teman ya. Nah makanya di video-video terdahulu sampai sekarang itu, kalau misalnya kalian cermati, saya selalu bilang di kolom komentar juga
belajar masa bodoh, belajar masa bodoh, belajar masa bodoh. Karena itu untuk melahirkan rasa cuek. Nah, rasa cuek itu bisa menimbulkan mental kalian menjadi mental baja lagi, teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi orang-orang yang sekarang tinggal di psikisnya saja, sudah sehat gitu teman-teman, tapi masih mengalami ketakutan, mau ngapa-ngapain masih ada takut, masih ada ragu gitu teman-teman, lawan saja teman-teman ya. Keraguan itu karena kita selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Mau melakukan pekerjaan, misalkan mau betulkan genteng, panjang sekali ingatannya ke sana. Jangan-jangan nanti ketika naik genteng saya jadi, dan ketika jadi saya jatuh mati. Selalu saja ke mati. Mau makan nggak cocok makanannya, saya mati. Mau jalan-jalan ketika tidak ada yang mengetahui pingsan, nanti saya mati. Mau mandi ketika mandi kedinginan, nanti saya mati. Selalu saja seperti itu. Mau sampai kapan teman-teman ya? Nah itu, makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman ya, untuk psikis tolong dilawan biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah membaik, sudah sembuh total, kebahagiaan itu sangat luar biasa teman-teman ya. Ada perasaan senang di dalam diri kita, ada perasaan senang di dalam hati kita teman-teman ya. Jadi segala sesuatu itu menyenangkan. Nah itu teman-teman, bahkan ketika kita menghadapi makanan pantrangan saja itu teman-teman ya, ada orang lain menawarkan makanan pantrangan, ayo dong Pak makan ini enak Pak. Dan ketika lihat kita itu makanan pantrangan teman-teman ya. Nah tetapi ketika cueknya semakin besar, itu kalian berpikirnya itu wah bener nih, nikmat nih kayak ini, hajar gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika mental kalian masih mental tempe. Ketika ada yang menyodorkan makanan, kemudian dilihat itu makanan pantrangan teman-teman ya, pasti hati kalian kecut. Enggak, sayanya lagi sakit, nanti kambuh lagi. Mau sampai kapan teman-teman ya? Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu, mohon maaf gitu. Nah tetapi kalau misalnya kalian teman-teman ada yang sama, ya berarti sama dengan saya. Nah itu teman-teman, nah makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman ya, kalau seandainya kalian tinggal di psikisnya saja, cobalah untuk dilawan teman-teman ya. Mari flashback kejadian dulu sebelum kalian itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kalian gagah, kalian ceria teman-teman ya. Kalian bisa beraktivitas tidak terbatas teman-teman. Dan sekarang kalian menjadi mental tempe. Sadari itu ada trauma teman-teman yang harus dibenahi, tinggal di mentalnya saja. Dan ketika kalian menyadari tinggal di mentalnya saja, ya berarti mental kalian itu harus ditumbuhkan dengan cara seperti apa? Lawan teman-teman ya. Apa yang selalu kalian pikirkan dalam pikiran kalian itu tidak akan terjadi apa-apa. Apakah benar tidak akan terjadi apa-apa? Benar sekali teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa. Adapun pemikiran-pemikiran yang negatif itu lahirnya karena ada trauma. Pikiran kita semakin sensitif, perasaan kita semakin sensitif, dan yang namanya orang sensitif, hal apapun itu selalu dipikirkan dengan panjang teman-teman ya, selalu diurai gitu teman-teman ya, dan tanpa disadari itu tidak akan membuat kalian lebih baik, malah akan menjadikan kalian itu terpuruk, ruang lingkup kalian itu akan terbatas, mau ngapa-ngapain sih serba tidak jadi. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Jadi untuk melatih mentalnya itu kalian lakukan saja apa yang kalian takutkan, lawan saja. Takut jalan-jalan saja. Takut makan pantrangan, kalau seandainya sedikit tidak apa-apa, makan saja teman-teman ya. Pahami saja, makanan sehat itu tidak akan membuat kalian mati kecuali racun teman-teman ya. Tapi Pak ini sambal, ya batasi saja sambalnya teman-teman ya. Kalau seandainya dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalian makannya suka dihajar ya, makannya sambalnya level 10 misalkan. Nah sekarang kalian levelnya ya cukup level 1 lah gitu teman-teman, yang cuman pedasnya cuman di mulut saja gitu teman-teman, jangan yang level tinggi. Kemudian kapasitasnya dulu mungkin kalian 1 empang 1 ember makan sambal. Nah sekarang secukupnya sajalah, hanya untuk pembiasaan saja. Nah itu teman-teman, dan ketika terbiasa kalian nanti akan terbiasa, dan kemudian ketika terbiasa ada rasa cuek, dan ketika makan sambal yang banyak, nah sambal nih enak dimakan, ajar biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman ya, karena seputaran sensasi dari makanan itu karena memang kitanya selalu membayang-bayang teman-teman ya. Ketika kalian memakan makanan, walaupun itu sebetulnya tidak akan terjadi apa-apa, kadang kita kurang pede teman-teman ya, kadang kita kurang percaya diri gitu. Nanti ketika makan ini kita nggak apa-apa kan ya. Nah gitu teman-teman ya. Dan tanpa disadari ketika kalian makan, kalian langsung diem gini, berharap-harap, ini jadi nggak ya sensasi, ini jadi nggak ya sensasi. Ketika kalian berbuat seperti itu, sensasi bakalan hadir teman-teman, dan itulah yang namanya dengan psikosomatis teman-teman ya. Apa yang kalian pikirkan
tubuh kalian bisa merespon dengan sendirinya, dan tadinya tidak akan terjadi maka terjadilah. Nah makanya jangan pernah membayang-bayang hal-hal yang negatif teman-teman. Ketika kalian mau makan makanan yang enak teman-teman ya, ini makanan enak, ini menjadi obat, tidak akan apa-apa. Katakan saja seperti itu, dan itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalian yang hadir nanti nikmat saja, kenyang. Itu teman-teman, itu dulu saya gitu ketika proses pemulihan dari tinggal di psikisnya saja teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian masih ada medisnya gitu teman-teman, dengan tanda ulu hatinya itu masih terasa sakit kayak macam dipijit kayak macam begini, itu kalian masih dijaga saja makanannya. Nah tetapi kalau misalnya kalian sekarang untuk pencernaannya sudah nyaman, tetapi masih tinggal di psikisnya saja, masih culak-colek, keberaniannya masih belum full gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian latih saja dari mulai sekarang. Cara melatihnya biasakan saja jalan-jalan. Kemudian kita misalkan mau jalan-jalan ke pasar, ke tempat keramaian, masih ada yang takut juga, lawan saja, pahami saja. Ketika nanti kalian, Pak, tapi nanti di tempat keramaian itu hadir terus sensasi, terus kalau misalnya hadir mau ngapain kamu? Nah itu teman-teman ya, untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mau beraktivitas, tidak beraktivitas juga, sensasi culak-colek terus teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pilihannya ada di Anda. Anda mau beraktivitas atau diem. Kalau diem nanti mentalnya kalian itu akan lama tumbuhnya. Tetapi berbeda ketika kalian melakukannya teman-teman, lakukan aktivitas, nanti lambat laun mentalnya akan hadir dengan sendirinya dan tambah besar, dan kalian tahu-taunya mental baja. Dan ketika mental baja, cueknya itu super besar. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya katakan kalau seandainya sensasi itu mau beraktivitas, tidak beraktivitas juga sama, datangnya culak-colek terus. Nah itu teman-teman ya. Justru Pak, saya itu nggak beraktivitas itu takut sensasinya culak-colek. Nah sekarang Anda diam di rumah, apakah selalu merasakan culak-colek sensasinya? Kalau iya, berarti ngapain diem? Gitu teman-teman, jalan-jalan saja, beraktivitas saja. Cuman yang harus dihindari itu aktivitasnya jangan sampai ada beban pikiran. Ketika ada beban pikiran, itu bisa memicu asam lambungnya itu meningkat lagi. Baik kapasitasnya bertambah lagi, baik nilai keasamannya bertambah lagi, ya tambah error lagi asam lambungnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang tinggal di psikisnya saja, alangkah baiknya yuk kita flashback kejadian dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apakah kalian gagah? Apakah kalian ceria? Apakah kalian humoris? Apakah kalian suka jahil terhadap orang lain? Apakah kalian sering tertawa-tawa dengan teman-teman? Apakah kalian beraktivitasnya itu sangat luar biasa? Kemudian bandingkan dengan sekarang. Kalian yang sekarang itu selalu murung, berdiam diri di rumah, selalu merasa-rasakan tentang ketakutan, apalagi tentang gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya membandingkan dengan sekarang, pertanyakan dalam diri kalian, apakah diri kalian itu ingin kembali lagi kayak dulu atau tidak? Kalau tidak, stay di rumah teman-teman, rasakan itu tentang penyakit. Tetapi kalau misal keadaan kalian yang dulu pengen kembali lagi, lawan dari mulai sekarang. Berarti kalian itu tinggal di psikisnya saja. Ingat, kalian tinggal di psikisnya saja, tinggal di mentalnya saja. Yang namanya mental itu butuh pelatihan, butuh pembiasaan. Cara melatihnya gimana? Lawan apa yang kalian takutkan. Takut jalan-jalan, jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, takut untuk bergerak, bergerak saja. Tapi takut mati, mentalnya belum membaik. Nah itu teman-teman ya, lawan saja. Nah itu teman-teman ya, biar kalian tuh cepat membaik, cepat sehat, cepat sembuh total teman-teman ya. Karena ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenanya itu dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Kalau seandainya masih ada gangguan medisnya, tangani medisnya dengan cara seperti apa? Jangan telat makan, jaga jenis makanannya, minumnya harus banyak, minimal 8 gelas dalam sehari, harus rajin berjemur juga, biar vitamin D yang ada dalam tubuh kita itu bisa beraktivitas, bisa berfungsi teman-teman. Seputaran itu saja sih sebetulnya. Tetapi kalau misalkan tinggal di psikisnya saja, berarti yang harus dibetulkan itu di mentalnya. Apa yang kalian pikirkan, buang jauh-jauh, karena itu akan membatasi ruang lingkup kalian teman-teman ya. Nah itu, ketika kalian buang jauh-jauh aktivitas,
yang menyenangkan teman-teman. Adapun sensasi colak-colek ketika beraktivitas nggak apa-apa, itu tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya, cuman rasanya saja, cuman sensasi saja. Kalaupun misalkan menimbulkan kematian tidak akan terjadi teman-teman ya. Kalau seandainya kalian masih kurang percaya juga, rasakan sampai detik ini apakah kalian masih hidup. Kalau seandainya masih hidup, syukuri saja, dan itu menjadi patokan. Ternyata asam lambung itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita, itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu, makanya mulai dari sekarang titip bagi teman-teman yang tinggal di psikisnya saja, ayo sering bergerak, ayo sering jalan-jalan, ayo sering-sering cari hiburan teman-teman, biar terlupakan itu yang namanya pemikiran tentang pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang hal lain-lain gitu teman-teman ya. Karena kesenangan itu adalah obat segalanya, bisa melupakan tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bisa menimbulkan mental kalian itu menjadi super baja lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, gagahnya gitu teman-teman ya. Karena saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.